Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni, NIM 20025050134, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomaka Mamuju. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen Christian Eskom. Materi yang akan saya bawakan yaitu studi kasus pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pendahuluan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman yang didirikan di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim pada tahun 1990. Pada beberapa dekade terakhir, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah berkembang menjadi sebuah perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan mengadakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, dimulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang dipasarkan oleh para pedagang eceran. Perusahaan ini telah mengekspor produksi makanannya hingga ke Asia, Australia, dan Eropa. Kini PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan termukuat dalam setiap kategori bisnisnya. Kedudukan tertinggi di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah seorang direktur utama. Dalam melaksanakan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi, dewan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengolah perseroan. Deskripsi fungsional Executive Information System. Direktur Utama. Perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam mengolah usaha perseroan. Direktur Utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Decision Support System. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengolah usaha perseroan. Dewan komisaris memiliki tugas utama untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengolah perseroan. Manajemen Information System. Komite Audit dibentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perseroan. Audit internal bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan, serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, audit internal juga bertanggung jawab kepada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi operasi perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa pengolahan di semua tingkat lebih dilaksanakan secara baik. Audit internal secara berkala disampaikan kepada anggota komite audit direksi. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai penghubung antar perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan ketentuan pasar modal, memberikan saran kepada direksi tentang perubahan peraturan, serta mengatur pertemuan direksi. Manajemen operasional. Setiap manajemen operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinir kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Manajemen koperasi. Setiap manajemen memiliki fungsi masing-masing sebagai pengolah kegiatan perseroan. Investor Relations memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perseroan maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada analisis maupun investor.
Pengendalian internal dan manajemen resiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan resiko dan pengolahan resiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Transaction Processing System. Pada divisi manajemen operasional antara lain divisi mie instan, divisi packing, divisi dairy, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack food, divisi food stationing, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, divisi distribusi. Pada divisi manajemen koperasi antara lain divisi treasury, divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate purchasing, divisi investor relation and corporate secretary, divisi CHR dan CPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, divisi information technology. Seluruh tenaga kerja pada masing-masing divisi memiliki tanggung jawab dan tugas sesuai dengan bagian divisinya. Setiap divisi memiliki tanggung jawab kepada seorang divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Mengingat begitu pentingnya peranan dalam manajemen sistem informasi, maka sudah sewajarnya ini semua menerapkan manajemen sistem informasi demi efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dalam mencapai target perusahaannya. Kita bisa membandingkan tingkat efektivitas kinerja perusahaan antara dua perusahaan antara yang menggunakan manajemen sistem informasi dengan perusahaan yang masih menganut sistem corporate konservatif. Penerapan sistem informasi di perusahaan. ERP, perancangan sumber daya manusia perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum dapat dilibatkan dalam sistem ini, berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan seperti sistem untuk e-commerce, customer relation management, government, dan lain-lain. Secara modular, software ERP biasanya terbagi atas modul utama yakni operasi serta modul pendukung yakni finansial dan akuntansi serta sumber daya manusia. Keuntungan penggunaan ERP antara lain: 1. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. 2. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. 3. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis yang berbeda-beda. 4. Keuntungan yang bisa terukur di antara penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total, peningkatan service level, meningkatkan kontrol keuangan, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Akuntin menyediakan pengukuran secara kontinu terhadap probabilitas dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan transaksi internal maupun eksternal. Yang kedua, controlling mendukung 4 kegiatan operasional yang meliputi pengendalian capital investment, pengendalian aktivitas keuangan perusahaan, serta memonitor dan merencanakan pembayaran, pengendalian pendanaan, dan juga pengendalian biaya
biaya dan profit berdasarkan semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga, investment management, menyediakan analisis kebijakan investasi jangka panjang dan fixed assets dari perusahaan untuk membantu proses pengambilan keputusan. 4. Treasury, mengintegrasikan antar cash management dan cash forecasting dari aktivitas logistik dan transaksi keuangan. Selanjutnya, logistis execution, pengaturan logistik dari purchasing hingga distribusi, dari purchase execution good receipt hingga delivery dengan informasi yang terintegrasi dengan modul-modul lainnya. Sales and distribution, membuat struktur data yang mampu mereka menganalisis dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan profit yang baik dalam periode akuntansi berikutnya. Ketiga, materials management, membantu manajemen dalam aktivitas sehari-hari dalam aspek konsumsi material, energi, dan servis terkait. 4. Plant maintenance, mendukung dan mengontrol pemeliharaan peralatan dan bangunan secara efektif, mengatur data perawatan dan mengintegrasi data komponen peralatan dengan aktivitas operasional yang sedang berjalan. Kemudian production planning and inventory control, merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai dengan proses delivery produk. Project system, mendukung perencanaan pendahuluan terhadap waktu dan value, perencanaan detail menggunakan cost element, unit costing, menetapkan waktu kritis, pendeskripsian aktivitas dan penjadwalan, koordinasi dari resource melalui otomatisasi permintaan material, manajemen inventory, network planning, SDM, kapasitas material operating resource dalam service. Monitoring material, kapasitas, dan dana selama proyek berjalan. Evaluasi akhir proyek dengan analisis hasil dan perbaikan. Selanjutnya, human resource secara umum membantu dalam memudahkan melaksanakan manajemen yang efektif terhadap salary, benefit, dan biaya yang berkaitan dengan SDM perusahaan. Melindungi data personalnya dari pihak luar serta membangun sistem rekrutmen dan pembangunan SDM yang efisien melalui manajemen karir meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organisational management, dan travel management. Selanjutnya, penerapan SAP di PT Indofood. Indofood adalah perusahaan pemproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produk antara lain snack, kecap, bumbu penyedap, makanan bayi, dan soft drink, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Gunawan Samahita, Chief Information dan Quality Officer Indofood menjelaskan, perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division atau VID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk plans mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan digunakan seminimal mungkin. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan baik. Kemudian, fungsi penerapan ERP: 1. Tetap mempertahankan platform, 2. Menyesuaikan minat konsumen, 3. Integrasi sistem hilir, dan 4. Pengarsifan dokumen. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.